Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak para siswa semuanya, khususnya kelas 8. Anak-anak semuanya para siswa, pada kesempatan pertama ini kita bertemu kembali di awal semester genap setelah kalian libur selama 2 minggu. Dan pada hari ini kita pertama berjumpa dalam pembelajaran walaupun secara daring. Namun demikian, jangan putus asa dan tetap semangat. Nah, seperti biasanya di awal semester Pak Guru mau menyampaikan secara garis besar kompetensi dasar apa saja yang harus dicapai pada semester ini, semester genap. Kemudian materi apa saja yang akan kita pelajari, kemudian juga sumber belajarnya dari mana saja, dan termasuk juga bentuk-bentuk penilaiannya seperti apa. Nah, ini secara garis besar nanti akan kita lihat di video ini, sehingga penting untuk kalian untuk memperhatikan dan menyimak sampai selesai video ini. Kita coba lihat yang pertama. Nah, bahwa pada semester genap ini untuk pelajaran PPKN kelas 8 itu ada 3 kompetensi dasar. Nah, jadi ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kompetensi yang ketiga, menginterpretasikan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI dalam konteks kehidupan siswa. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada semester genap ini, khususnya untuk kelas 8 pada pelajaran PPKN. Nah, kompetensi dasar ini tentu saja harus ada materinya. Jadi bagaimana kita untuk menguasai kompetensi dasar ini, maka kemudian materinya juga harus dipelajari. Nah, materinya apa saja dengan kompetensi dasar ini? Kita lihat berikutnya. Nah, materi PPKN kelas 8 semester genap itu ada 3 bab. Jadi 3 kompetensi dasar tadi akan dipelajari dengan melalui 3 bab ini. Bab yang keempat, nah ini karena meneruskan semester 1 itu bab 1 sampai 3, maka ini semester genapnya atau semester 2-nya bab 4 sampai bab 6. Nah, bab 4-nya adalah semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kemudian bab 5-nya Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan bab 6-nya memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, itu materi PPKN untuk kelas 8. Jadi ada 4 bab. Ada 3 bab, mulai dari bab 4, bab 5, dan bab 6. Ini yang akan kita pelajari di semester genap ini. Nah, kemudian materi ini bisa dicari di mana, atau sumber materinya dicari di mana sehingga kita bisa mempelajari. Nah, kita lihat ini. Nah, sumber belajar untuk PPKN kelas 8
Yang pertama adalah bisa dicari di buku paket PPKN kelas 8 tentu saja. Kemudian bisa dicari juga materi itu di modul atau di LKS, lembar kerja siswa, atau bisa juga dicari di ringkasan materi. Kemudian yang ketiga, ini penting dan harus kalian punya, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga jangan ketinggalan dicari juga di internet. Jadi lewat bisa browsing, bisa searching, pokoknya mencari materi-materi yang tadi itu bab 4, bab 5, bab 6 itu bisa di internet. Dan nanti Pak Guru juga akan memberikan materi lewat video kedepannya karena kita sampai saat ini masih daring. Kemudian juga bisa dicari di buku referensi yang relevan. Jadi referensi yang relevan itu maksudnya adalah buku-buku materi atau soal-soal misalnya mungkin, ataupun materi-materi yang relevan yang ada di buku selain buku paket. Nah, ini kalian bisa pinjam di perpustakaan ataupun bisa mungkin ke toko buku membeli buku dan sebagainya. Atau sekarang materi itu bisa banyak sekali di internet, tinggal dicari di internet banyak sekali. Nah, ini sumber belajarnya. Jadi walaupun daring, sumber belajarnya sudah tersedia banyak. Nah, tinggal ada kemauan atau tidak. Kemudian berikutnya, bahwa setelah kita mempelajari ini tentu saja ada semacam penilaian. Nah, PPKN itu penilaiannya seperti apa? Perhatikan ini. Nah, ini penilaian PPKN itu ada 3 macam, yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap itu ada 2, ada yang sikap spiritual, juga ada yang sikap sosial. Yang spiritual itu biasanya atau ini berhubungan dengan ibadah keagamaan. Spiritual itu ibadah keagamaan. Kemudian penilaian sikap yang sosial ini adalah hubungannya dengan teman atau dengan masyarakat atau kemasyarakatan lah, hubungannya dengan kemasyarakatan. Ini nanti akan dinilai bisa lewat pengamatan, bisa lewat observasi, ataupun penilaian diri sendiri, teman sebaya, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti akan ditempuh dengan 3 cara. Yang pertama penilaian harian, kemudian ada PTS, penilaian tengah semester, dan juga ada penilaian akhir semester atau pas, atau penilaian akhir tahun, karena semester 2 itu merupakan akhir tahun, nanti akan diakhiri dengan kenaikan kelas. Penilaian harian itu ada 3, bisa tulis, bisa lisan, bisa penugasan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan bisa berupa praktek, bisa berupa proyek, bisa berupa produk. Nah, itu secara garis besar kompetensi dasar, kemudian materi, kemudian sumber belajar, dan cara penilaian PPKN khususnya kelas 8. Nah, nanti kita akan semua itu akan dilaksanakan di semester 2. Nah, karena sampai sekarang kita masih pembelajarannya masih daring, untuk itu anak-anak, para siswa semuanya harus tetap semangat belajar di rumah, kemudian juga tetap bersabar, tetap berusaha. Mudah-mudahan ini cepat berakhir dan kita akan segera
sesuai keinginan kita untuk tatap muka dan kembali ke sekolah. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan sekarang harus ditambah 3 hal lagi, yaitu makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, ini pembelajaran pertama kita pada pertemuan pertama, dan pertemuan berikutnya tentu karena daring, maka nanti Pak Guru akan memberikan pembelajaran melalui video sehingga kalian bisa melihat atau bisa mempelajari dengan tayangan video. Nah, sekian dulu anak-anak, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.